mengagungkan diri sendiri, menganggap diri paling hebat, menganggap diri lebih dibanding yang lain, sukunya paling hebat karena nenek moyang yang entah keberapa itu kebetulan misalnya menjadi atasan dari nenek moyang suku yang lain. Jadi orang Arab itu kalau lagi berantem, bapak-bapak ibu-ibu lucu ya. Mereka itu pinter-pinteran menyebut nenek moyang sampai paling atas. Misalnya kalau tingkat ketiga nenek moyang yaitu kakek itu masih sama, dia sebutlah bapaknya lagi. Misalnya masih sama juga derajatnya, dia sebut sampai berapa nanti. Begitu ketemu bahwa nenek moyangnya adalah lebih dibanding nenek moyang yang satu, baru selesai perdebatan. Itu sebabnya orang Arab itu dia pelihara betul nama itu. Misalnya Muhammad bin Ahmad bin terus bin itu dia jaga. Memang dari satu sisi itu bagus ya, jadi mencatat rantai genealogis ya, rantai keturunan. Tapi di sisi yang lain itu adalah bagian dari tradisi mereka untuk kalau tidak bisa bersaing di alam yang nyata sekarang, paling enggak nyombongin nenek moyang gitu kira-kira. Jadi walaupun dia susah atau apa, dia menyombongkan nenek moyangnya walaupun dia tidak berdaya pada masa kini sekarang, yang penting punya nenek moyang yang hebat. Itu zaman jahiliyah dulu. Nah, Rasulullah SAW merontokkan itu semua dan mengembalikan kita pada fitrah. Apa fitrah kita? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sehingga dalam situasi apapun, Bapak Ibu Saudara, jangan bergeser dari prinsip ini. Ada isu apapun, jangan bergeser. Orang boleh rasis kepada kita, tapi kita tidak boleh rasis kepada seseorang selama kita muslim, karena Allah melarangnya. Berani kita melanggar kalau Allah sudah melarang? Apa pantas kita menyebut-nyebut, mencerca satu etnis tertentu semata-mata karena etnisnya, padahal Allah sudah menegaskan, Rasulnya juga sudah menegaskan melarang kita? Berani? Mestinya tidak berani. Salah satu dari pesan Rasulullah SAW kepada umat Islam adalah sebagaimana dalam sebuah hadis sebutkan, la takunu imma'atan, jangan menjadi pembebek. Imma'ah itu pembebek, rajulun la ra'yalahu, ikut sama angin saja. Bagaimana ilustrasinya? Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Orang pembebek itu adalah orang yang mengatakan kalau orang baik kita ikut baik, kalau orang buruk kita lawan buruk juga. Kata Rasul, wattinu anfusakum, jangan bergeser dari kebaikan. Apa bentuk kita tidak bergeser? In ahsanan nas ahsanna wa in asa'u fala tazalamu. Kalau fala tazlimu atau kama qala. Kalau manusia baik, baiklah. Kalau manusia orang itu buruk pada kita, jangan menzoliminya. Tuh pesan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Gede Kauman, Bapak Insinyur Azmin Latif. Benar ya Pak Azmin? Azman Latif. Bapak Azman Latif dan seluruh para orang tua, para guru, para hafiz, para ustaz, para qori, dan seluruh Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya yang kita doakan, semoga Allah memberikan kekokohan iman, keteguhan dalam iman dan Islam, yaitu saudara dan saudari kita yang tadi telah bersyahadat di depan kita, yang tadi telah membaca kalimat yang disebutkan di dalam
hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadis qudsi bahwa la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang mulia menyampaikan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah hisni. Hisni itu artinya bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa saja yang masuk ke dalam bentengku itu maka akan aman, terlindung dari azabku. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam benteng itu, dijaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya bersyukur pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu semua di masjid yang punya sejarah yang panjang sekali. Di dalamnya ada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan. Di dalamnya tidak hanya dipupuki dengan semangat cinta agama, tetapi juga cinta kepada tanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua, bumi Allah ini. Masjid yang menghimpun di dalamnya energi dari para tokoh-tokoh bangsa, dari para ulama-ulama kita, dari muassis pendiri Persyarikatan Muhammadiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan murid-murid beliau. Masjid ini menghimpun energi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan bagian dari energi kebaikan itu. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, mengapa air Zam-Zam itu menjadi air yang paling mujarab? Tentu yang pertama adalah karena memang seperti itulah ketetapan Allah. Memang seperti itulah ditakdirkannya air Zam-Zam itu. Namun kata ulama, air Zam-Zam itu menjadi sangat mulia karena dia berada di bawah Ka'bah yang tidak pernah putus dengan energi-energi orang-orang yang mensucikan asma Allah. Itu sebabnya di dalam ada tumbuh hati ya. Dalam tumbuh hati itu salah satu diantaranya adalah dekat dengan orang-orang saleh. Dekat dengan orang-orang soleh itu bukan mesti berarti dekat geografis. Tidak mesti dan tidak harus kita bertetangga secara fisik dengan orang baik. Tetapi dekat dengan orang soleh itu lebih tepat dimaknakan bahwa kita satu visi dengan mereka, bahwa cita-cita mereka juga menjadi cita-cita kita, bahwa harapan dan perjuangan mereka juga menjadi harapan dan perjuangan kita. Termasuk diantaranya guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah merahmati beliau dan semua guru-guru kita yang mendahului kita. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu dari jalan kita yang diajarkan di dalam Islam untuk melipat gandakan semangat juang, untuk melipat gandakan energi yang baik dalam diri kita secara pribadi maupun secara kolektif adalah dengan mendatangi tempat-tempat yang baik. Bolehlah pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Jogja yang walaupun di depan di Malioboro itu tidak pernah sepi sepanjang waktu, jalan-jalannya macet selalu, apalagi weekend, long weekend seperti ini, tapi ternyata masjidnya pun, Masjid Gede Kauman ini ternyata juga ramai dengan kita semua yang hadir di dalam majelis ilmu dan majelis silaturahim ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian,
menjelang Ramadan kita bersilaturahim. Dan dalam silaturahim seperti ini, salah satu yang perlu untuk terus kita segarkan, Islam itu mengajarkan pembiasaan. Salah satu dari pembiasaan itu adalah tajdid. Tajdid itu artinya memperbaharui hal-hal penting, konsep-konsep dasar. Karena banyak contoh, banyak pelajaran di dalam kehidupan manusia atau dalam perjalanan satu masyarakat, bahwa yang baik itu bisa bergeser menjadi tidak baik, bahwa yang tidak baik itu dengan dorongan-dorongan kebaikan justru bisa bergeser menjadi yang baik. Kisah Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, saya minta kepadamu, perkuat kami dengan satu dari dua Umar. Jadi zaman dulu, zaman jahiliyah itu, di masyarakat Mekah ada barisan atau kelompok yang kalau dalam bahasa Lombok itu disebut pepadu. Pepadu itu saya nggak tahu bahasa Jogjanya. Ada orang Lombok yang lama di Jogja? Pepadu itu bukan sekedar jagoan ya. Kalau jagoan itu masih lebih umum. Kalau pepadu itu adalah orang yang kalau ada duel dia dimajukan. Jadi kalau perang zaman dulu ya, bukan seperti sekarang. Misalnya kayak Amerika menyerbu Irak, nggak ada tentaranya turun ke Irak itu, tapi dari tengah laut kirim peluru kendali terus menghantam Baghdad sampai habis, baru masuk 1-2 orang. Tapi kalau dulu itu pertempurannya namanya mubarozah. Mubarozah itu duel. Nah, di antara jago-jago duel pada masa itu, masa sebelum datangnya Islam dan awal Islam, itu ada 2 Umar. Yang satu namanya Umar bin Khattab dan yang satu namanya Amr bin Hisham. Umar dan Amr itu satu akar kata, sehingga digelari keduanya itu dengan 2 Umar. Umar bin Khattab jago duel. Beliau adalah guru dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kita kenal sahabat yang pemberani luar biasa, Ali bin Abi Thalib, itu guru duelnya Umar bin Khattab. Yang satu Amr bin Hisham, yang digelari dengan Abu Jahal. Amr bin Hisham ini juga jagoan, tapi dia jago tidak hanya sekadar duel, dia juga jago bicara. Dia itu jago mendebat. Dia itu tajam lidahnya setajam pedangnya. Dia itu berani untuk mendebat siapapun, bahkan dengan kata-kata yang keras dan kasar yang membuat orang bertekuk lutut. Rasul berdoa, ya Allah, muliakan Islam, perkuat dengan satu dari 2 Umar. Maka dengan karunia Allah, kemudian Umar bin Khattab yang sangat benci kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena membaca awal dari surah Toha, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Arti dari awal surah Toha ini, Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran agar engkau bersusah hati. Tidaklah Al-Quran itu kami turunkan agar hidupmu menjadi sempit, yang lapang menjadi sempit, yang mudah menjadi susah, hati yang riang menjadi sedih. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu kami turunkan menjadi peringatan bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Membaca ayat ini, Umar bin Khattab ada kesibukan?
Ya, jadi ada kesibukan di belakang, biar nggak panas ya. Tapi ini juga sebenarnya la yusmin wa la yughni min ju' ya. Karena tiupan anginnya ini tidak akan mungkin bisa menjangkau semua. Jadi daripada sebagian saja yang kena tiupan angin, lebih baik nggak usah ada tiupan angin sekalian. Kita sama-sama panas-panas, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, contoh dari Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berada di kutub yang ekstrim dari sesuatu yang buruk itu bisa dengan takdir dan karunia Allah itu pindah menjadi kutub yang ekstrim di dalam kebaikan. Maka ceritanya dulu Umar bin Khattab, begitu beliau mengucap 2 kalimat syahadat, beliau langsung, baru distelin juga ya, beliau langsung keliling di sekitar Ka'bah itu dan mengatakan, nih saya Umar bin Khattab sudah masuk Islam sekarang, yuk siapa yang ingin supaya istrinya menjadi janda, siapa yang ingin ibunya menjadi kehilangan putra semata wayang, siapa yang ingin saudaranya kehilangan saudara, yuk ganggu saya. Itu kata Umar. Sehingga berubahlah situasi di Mekah. Pasca Umar bin Khattab bersyahadat, timbullah satu semangat baru. Karena apa? Ada pergeseran dari seorang yang semula benci dan tidak suka kepada Islam menjadi orang yang membela dengan lahir batinnya agama Islam. Perubahan itu bisa terjadi. Ada di sisi lain juga satu contoh perubahan yang membuat kita harus terus menerus introspeksi, bapak-bapak ibu. Ada seorang dulu yang termasuk katabatul wahyi. Katabatul wahyi itu adalah kelompok dari sahabat yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran ketika turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu di antara penulis itu namanya Abdullah ibnu Abi Sarah. Abdullah ini orang baik. Dia tulisannya juga bagus, rajin menulis. Semua yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia segera tulis. Suatu ketika turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari setetes air, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu kemudian tumbuh tulang-tulang dan panca indera dan sempurna, kemudian baru keluar ke alam dunia. Kata Abdullah bin Abi Sarah, ketika menulis itu dia dalam hatinya kemudian mengatakan, Tabarakallah ahsanul khaliqin. Terucap dari mulut beliau bersamaan dengan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulis yang sama dengan itu. Abdullah, tulislah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka syaklah Abdullah bin Abi Sarah ini, loh kok yang ada di hati saya mirip ya dengan apa yang Rasul perintahkan saya. Jangan-jangan saya juga nabi. Ini karena mirip-mirip sedikit ya, bahaya. Makanya kalau kita kurang-kurang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu bisa jadi sumber fitnah. Kalau kita kurang-kurang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harta bisa menjadi sumber kehancuran. Kalau kita lupa untuk selalu ingat kepada Allah, jabatan bisa menjadi sebab kebinasaan. Karena ada dia punya firasat yang mirip dengan apa yang Rasul kemudian perintahkan. Uktub, tulis Abdullah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Abdullah, kok di hati saya mirip dengan yang tadi ini? Berarti saya dapat ilham juga. Akhirnya biji keraguan itu tidak segera dia singkirkan, justru dia biarkan. Dari benih keraguan kecil sekali, dia kemudian tumbuh besar. Dan keraguan ini memang adalah keraguan dari jenis al-kibru, yaitu jenis kesombongan. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin.
takkan bisa menginjak surga orang yang hatinya ada benih kesombongan. Jadi apapun yang dimulai dari benih kesombongan itu pasti menghancurkan. Sesaat setelah itu Abdullah bin Abi Sarah itu kemudian timbul keraguannya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali ke Mekah dan mengumumkan kemurtadannya, dan dia bercerita di Mekah menjelek-jelekkan keadaan umat, memfitnah Rasul, kemudian ikut bersama dengan pasukan Quraisy dan kemudian meninggal mati di dalam peperangan. Tidak dalam keadaan mati syahid, tetapi na'udzubillah min dzalik bersama musyrikin. Penulis wahyu bisa bergeser karena membiarkan sesuatu dalam dirinya menutup imannya. Seorang yang sangat benci bisa bergeser menjadi seorang yang cinta pada kebenaran karena dia merawat semangat mencari kebenaran dalam hatinya. Maka kegiatan dan majelis seperti ini, bapak-bapak, ibu, bukanlah untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita, bukanlah untuk mengadakan hal yang tidak ada dalam diri kita, tetapi majelis zikir seperti ini, seperti namanya, yaitu majelis tazkir, mengingatkan kita, menyegarkan konsep-konsep pemahaman kita terhadap Islam yang kita cintai, agar Islam yang kita cintai itu tidak hanya menjadi warisan yang kita terima dari orang tua kita, tetapi juga menjadi acuan, menjadi ruh di dalam kita bergerak, di dalam kita beraktivitas, agar semangat berislam yang baik itu tetap hidup dalam diri kita. Maka di dalam satu kesempatan Nabi yang mulia mengatakan, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala biqauli la ilaha illallah. Ayo bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasul, perbaharuilah iman kalian. Ditanya oleh sahabat, bagaimana caranya ya Rasul kami memperbaharui, menyegarkan kembali iman kami? Yaitu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, majelis ini untuk menyegarkan diri kita menyambut Ramadan. Apa yang ingin kita segarkan? Ya tentu bapak-bapak dan saudara-saudara, yang ingin kita segarkan adalah pemahaman kita terhadap hal-hal mendasar. Bagaimana Islam memandang kehidupan, agar kita selalu ingat bahwa sekarang ini adalah tahapan menuju yang berikutnya. Ada bunyi-bunyi ya? Hah? Ya sudah jamnya memang. Saya juga sengaja berdiri ini bapak-bapak ibu-ibu, supaya bapak ibu tidak tega dan kemudian mengatakan kepada saya, sudahlah Tuan Guru, kasihan sudah lama berdiri, jadi cukup ya, kita 5 menit lagi, 10 menit lagi ya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, salah satu yang perlu kita segarkan adalah bagaimana Islam memandang manusia. Manusia, siapa manusia? Ya kita semua. Kita semua. Apa kita ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan tentang manusia? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu membahasakan manusia seperti ia membahasakan makhluk yang lain, ataukah beda? Mari lihat bagaimana Allah membahasakan manusia. Kalau kita membaca Al-Quran, yang segera kita temukan tentang manusia adalah bahwa Allah selalu menyebut manusia sebagai makhluknya yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Banyak yang mengatakan itu merujuk, takwim di situ merujuk kepada postur
artinya model lahiriah kita. Kakinya cuma 2 tapi bisa mengalahkan kaki 1000. Matanya hanya hadap depan tapi bisa nangkap dan makan ikan yang matanya ke depan belakang. Badan kita kecil tapi bisa menunggang gajah yang besar. Postur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sederhana sekali. 1 dan 2 bilangannya, mata 2, telinga 2, hidung 1, mulut 1 dan 2 saja, tetapi dalam bentuk yang paling optimal dan paling efektif. Itu satu pemahaman. Tapi pemahaman yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu dari qimah. Qimah itu artinya nilai. Apa yang dinilai dari manusia? Ya tentu bukan sekedar fisiknya, tapi yang paling berharga dari manusia adalah apa yang ada di dalamnya, jiwanya, mentalnya, pikirannya, akalnya. Allah menciptakan manusia tidak hanya terbaik dari fisiknya, tetapi juga semua apa yang ada di dalamnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Bagaimana Allah memuji dirinya? Coba bapak-bapak bayangkan. Saya Muhammad Zainul Majdi ini jangan dianggap remeh loh bapak-bapak. Saya ini dipuji oleh Allah. Bapak siapa namanya? Mukti Budi. Nah, Pak Budi. Jangan ada seorang pun yang boleh merendahkan Pak Budi dalam keadaan apapun. Karena apa? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaq. Allah Subhanahu wa taala itu membaguskan dan mengelokkan seelok-eloknya penciptaannya. Siapa penciptaannya itu? Ada ayat berikutnya, wa bada khalqal insani min tin. Itulah penciptaan manusia yang orang tua kita Adam alaihissalam dari segumpal tanah dan kita semua dari setetes air. Jadi selalu bahasa Allah tentang Al-Quran, bahasa Allah tentang manusia dalam Al-Quran itu selalu dalam bentuk yang terbaik. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Saudara? Allah saja memuliakan kita, kenapa kita tidak memuliakan diri kita? Kenapa kita suka menista diri kita? Kenapa kita suka menzolimi diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemampuan akal yang dengannya kita menjadi terhormat, tapi kemudian kita sia-siakan. Sia-siakannya ya dengan tidak menggunakannya berpikir, dengan bermalas-malasan, atau meracuninya dengan sesuatu yang merusak kemampuannya. Minum khamar, mengkonsumsi narkoba, makan minum yang walaupun mungkin halalan tapi tidak thayyiban. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi manusia, cuma manusia saja tidak bisa menghargai dirinya. Kalau Allah respect kepada kita, memuliakan kita, ayolah Bapak Ibu, kita jaga kemuliaan itu. Kita rawat kemuliaan itu dengan jalan apa? Bertakwa. Menjaga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu jalannya adalah tunaikan perintah-perintah Allah. Gak ada yang sulit perintah Allah, gak ada yang sulit. Ada yang merasa kesulitan menjalankan perintah Allah? Coba, sholat sulit, gampang? Gampang. Dan semuanya itu secukup-cukupnya. Tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bisa menjadi seorang muslim yang baik sambil juga bisa tertawa, bisa menikmati hidup, bisa menikmati bumi Allah yang indah, bisa berkeluarga dengan sakinah, mawaddah, rahmah, bisa buat anak, bisa punya keturunan, bisa memakan makanan yang dihalalkan dan semua yang nikmat, dengan tetap menjadi seorang muslim yang baik dan tetap menjaga kemuliaan kita. Al-Quran membahasakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Mari kita jaga kemuliaan itu sebagai pribadi. Yang kedua, tentang manusia, bagaimana relasi antara manusia satu sama lain. Rasulullah SAW meringkas interaksi antar manusia dalam hadis yang pendek sekali, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushti, atau kama qala,
Manusia itu setara seperti gigi sisir. Punya sisir, ibu-ibu? Sisir itu giginya rata nggak? Mau nggak nyisir sama gigi sisir yang naik turun? Ya? Bisa rata nggak rambutnya? Tidak. Kata Rasul, manusia itu setara seperti gigi sisir yang rata. Itulah ringkasan dari seluruh interaksi manusia. Apa penjelasannya? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai semua manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, lita'arafu, untuk saling belajar, untuk saling mengisi. Lita'arafu bukan lita'arafu, pakai fa bukan kaf. Kalau kaf lita'arafu artinya untuk saling berantem, lita'arafu artinya untuk saling berbaik-baikan, mengenal dan mendekat. Beda satu huruf itu bisa merubah makna secara total dalam bahasa Arab. Itu sebabnya kita perlu guru. Itu kalau di pesantren ada cerita nih ya, bapak-bapak. Ada orang dia sakit, kemudian dia carilah obat dengan membuka kitab. Itu dia buka kitab, ada tertulis di situ bahwa obat dari penyakit adalah, tulisannya di situ al-hayyatus sauda. Nah, mestinya habbatus sauda. Ya. Cuman ada cicak yang buang kotoran ke buku itu, tek, nambah bak jadi ya. Artinya beda. Habbatus sauda itu jintan, hayatus sauda ular hitam. Maka dia suruhlah orang cari ular hitam, entah di mana, didatangkan ular, disuruh ular itu menggigit, dia sakit, dia meninggallah dia. Itu gara-gara orang punya semangat mencari solusi tapi tanpa ada bimbingan dan guru. Maka kotoran cicak itu bisa merubah nasibnya. Hayatus sauda, habbatus sauda menjadi hayatus sauda, jintan hitam menjadi ular hitam. Nah, kan memang begitu ada ya di dalam kitab Al-Habbatus Sauda, itu kan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jintan itu atau Habbatus Sauda itu adalah obat ya untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah ini salah dia. Hayatus Sauda menjadi Habbatus Sauda, jadi Hayatus Sauda. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini deklarasi macam setelah ini. Apa kata Allah dalam deklarasinya? Manusia itu laki perempuan kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda segala macamnya, bukan untuk menjadi sebab saling menjelek-jelekan, apalagi bermusuhan dan saling menyakiti, tapi lita'arafu. Ini kata Allah. Kalau sudah Allah menyampaikan sami'na wa ata'na dalam keadaan apapun. Jadi kita umat Islam itu tidak ada urusan dengan ras, tidak ada urusan dengan warna kulit orang itu putih atau hitam atau apa, matanya belok atau sipit, tidak ada urusan. Islam itu sama sekali tidak meletakkan kemuliaan, kehinaan pada urusan warna kulit, bentuk panca indera, rambutnya lurus atau keriting, badannya tinggi atau pendek, sukunya suku apa, bangsanya bangsa apa, tidak ada. Kata Rasul, kalau diringkas manusia itu katanya cuma ada dua macam saja. Fannasu rajulani, rajulun barrun taqiyun karimun alallah. Yang pertama, manusia itu adalah orang yang barrun taqi. Barrun itu cinta pada kebaikan, taqi itu suka kepada hal-hal yang mendekatkan pada takwa. Maka dengan dua hal itu karimun alallah, dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang nomor dua, fajirun syaqiyun hayyinun alallah. Yang kedua itu orang yang suka
cari-cari apa-apa yang nggak dibolehin sama Allah. Sampai-sampai bermaksiat pun dia sanggup ngeluarin duit berjuta-juta. Ada yang nggak tidur sampai subuh buat maksiat sampai matanya bengkak, ada. Berlelah-lelah dia di dalam hal yang tidak membawa kemanfaatan bagi dirinya, hanya kesenangan sesaat saja. Maka orang seperti itu, setinggi-tinggi jabatannya, sehebat-hebat apapun sebutannya, hayyinun 'alallah, nggak ada harganya di sisi Allah. Itulah Islam. Dulu pada saat Rasulullah SAW Fathu Makkah, masuk ke Makkah, disuruh Sayyidina Bilal azan. Berdiri Bilal di ujung, di bagian yang tinggi dari kota Mekah itu, di dekat sofa tempat kalau kita mau sa'i itu agak tinggi. Allahu Akbar. Apa kata orang Quraisy? Emangnya Muhammad tidak ada yang lain selain gagak hitam ini azan? Ada satu lagi mengatakan, aduh syukur bapak saya meninggal sebelum dia melihat hari ini, hari yang penuh kehinaan. Sampai ada orang nggak keruan kayak begini, budak, kemudian azan di tempat yang paling disucikan oleh kita, di Masjidil Haram. Tuh orang jahiliyah. Merah muka Nabi, panggil semua. Apa kata Rasul? Innallaha qad azhaba ankum aibatal jahiliyah wa ta'azzumaha bi abaika. Hei sahabat, hei manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah sudah menghilangkan semua residu-residu kejahiliahan. Apa residu kejahiliahan itu? Mengagungkan diri sendiri, menganggap diri paling hebat, menganggap diri lebih dibanding yang lain, sukunya paling hebat. Karena nenek moyang yang entah keberapa itu kebetulan misalnya menjadi atasan dari nenek moyang suku yang lain. Jadi orang Arab itu kalau lagi berantem, bapak-bapak, ibu-ibu, lucu ya. Mereka itu pinter-pinteran menyebut nenek moyang sampai paling atas. Misalnya kalau tingkat ketiga nenek moyang yaitu kakek itu masih sama, dia sebutlah bapaknya lagi. Misalnya masih sama juga derajatnya, dia sebut sampai berapa nanti. Begitu ketemu bahwa nenek moyangnya adalah lebih dibanding nenek moyang yang satu, baru selesai perdebatan. Itu sebabnya orang Arab itu dia pelihara betul nama itu. Misalnya Muhammad bin Ahmad bin terus bin itu dia jaga. Memang dari satu sisi itu bagus ya. Jadi mencatat rantai genealogis ya, rantai keturunan. Tapi di sisi yang lain itu adalah bagian dari tradisi mereka untuk kalau tidak bisa bersaing di alam yang nyata sekarang, paling enggak nyombongin nenek moyang gitu kira-kira. Jadi walaupun dia susah atau apa, dia menyombongkan nenek moyangnya, walaupun dia tidak berdaya pada masa kini sekarang, yang penting punya nenek moyang yang hebat. Itu zaman jahiliyah dulu. Nah, Rasulullah SAW merontokkan itu semua dan mengembalikan kita pada fitrah. Apa fitrah kita? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sehingga dalam situasi apapun, Bapak Ibu Saudara, jangan bergeser dari prinsip ini. Ada isu apapun, ya, jangan bergeser. Orang boleh rasis kepada kita, tapi kita tidak boleh rasis kepada seseorang selama kita muslim, karena Allah melarangnya. Berani kita melanggar kalau Allah sudah melarang? Apa pantas kita menyebut-nyebut, mencerca satu etnis tertentu semata-mata karena etnisnya? Padahal Allah sudah menegaskan, Rasulnya juga sudah menegaskan melarang kita. Berani? Mestinya tidak berani. Salah satu dari pesan Rasulullah SAW kepada umat Islam adalah sebagaimana dalam sebuah hadis sebutkan, la takunu imma'atan, jangan menjadi pembebek. Imma'ah itu pembebek, rajulun la ra'yalahu, ikut sama angin saja. Bagaimana ilustrasinya? Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zolamu zolamna. Orang pembebek itu adalah orang yang mengatakan kalau orang baik kita ikut baik, kalau orang buruk kita lawan buruk juga. Kata Rasul, wattinu anfusakum, jangan bergeser dari kebaikan. Apa bentuk kita tidak bergeser? In ahsanan nas ahsanna,
wa in asa'u fala tazalamu. Kalau fala tazlimu atau kama qala. Kalau manusia baik, baiklah. Kalau manusia orang itu buruk pada kita, jangan menzoliminya. Tuh pesan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini perlu kita luruskan, perlu kita segarkan. Agar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar apa yang baik yang kita perjuangkan jangan menjadi tidak baik hanya karena kita bias di dalam apa yang kita perjuangkan. Jangan karena ada satu dua hal godaan-godaan yang membuat kita bisa bergeser dari prinsip kita, kemudian kita benar-benar bergeser. Kokohkan diri bahwa kita sebagai umat Islam dalam relasi sosial kita secara sederhana adalah relasi yang saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, bahkan pun ketika seorang manusia itu telah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa orang Yahudi itu benci pada Rasul? Kurang apa konspirasi Yahudi zaman kenabian itu terhadap Rasul? Tapi tetap Rasul mengajarkan ketika seorang Yahudi meninggal dan terlihat di depannya, marrat alaihi janazatun minal yahud, lewat di depan beliau bangun. Para sahabat bertanya, kenapa kita bangun? Itu kan orang Yahudi, sudah meninggal lagi. Kata Rasul, awalaisat nafsan. Benar dia orang Yahudi, benar dia sudah meninggal, tapi dia adalah satu jiwa ciptaan Allah. Itu Islam. Jadi dalam keadaan gonjang-ganjing, dalam keadaan kabut yang pekat apapun, kembalikan sikap, kembalikan posisi-posisi kita pada apa yang Allah sudah posisikan kita. Tegakkan diri kita pada prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegakkan kepada kita. Insya Allah tidak akan merugikan perjuangan. Nah, ini dua hal Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian. Selain banyak hal yang perlu kita segarkan, sengaja saya menyebut atau menyampaikan dua hal tentang manusia ini, baik dalam konteks sebagai seorang individu yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan juga dalam relasi sosial kita untuk saling menghormati, menghargai. Bukan urusan kita perbedaan-perbedaan yang sifatnya kholqi, yaitu bentuk penciptaan, itu bukan urusan kita. Perbedaan yang sifatnya khuluqi itu adalah ruang dakwah kita, amar ma'ruf kita, ada akhlak yang kurang yang kita saling luruskan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam Ramadan dalam semangat persaudaraan yang lebih kuat, insya Allah. Mudah-mudahan umat Islam di Jogja yang terkenal dengan ademnya di Jogja, alhamdulillah pada Ramadan mudah-mudahan semakin adem. Dan kami di Lombok juga mulai tahun ini itu menggagas yang kami sebut dengan pesona Hazanah Ramadan di Lombok. Apa pesona Hazanah Ramadan di Lombok itu? Di Islamic Center Masjid Induk di NTB itu namanya Masjid Hubbul Watan. Masjidnya namanya Hubbul Watan, cinta tanah air. Karena memang Republik ini diperjuangkan oleh para ulama, oleh para santri, oleh umat Islam yang tidak pernah ketinggalan. Di Masjid Hubbul Watan itu nanti akan ada tarawih, tadarus, tahajud yang akan diimami oleh imam besar dari 5 negara. Ada dari Yordan, ada dari Mesir, ada dari Syria, ada dari Maroko, dan ada dari Lebanon, bergantian dari awal sampai akhir. Jadi panjenengan ya dari Jogja kalau ada waktu bolehlah 2-3 hari ke Lombok. Ada paket diskon hotel-hotel di Lombok juga ya. Jadi insya Allah syiar, insya Allah ramai ya, mudah-mudahan ini promosi Lombok ya, dalam kebaikan ya, promosi dalam kebaikan ya. Bapak-bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
atas kekurangan, dan saya bersyukur atas silaturahim ini. Mudah-mudahan bukan merupakan silaturahim yang terakhir, tapi akan berlanjut dengan silaturahim selanjutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Saya wasiatkan diri saya dan Anda semua, serta agar disampaikan kepada semua handai taulan kita, marilah kita jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.